Maka kata Imam Syafi'i, orang yang bersahabat atau yang engkau pilih menjadi pendamping hidupmu, jangan pilih mereka yang tidak mencintai Allah. Kalau mereka sudah terbiasa meninggalkan Allah, apalagi sekedar meninggalkan dirimu, lebih mudah untuk dia tinggalkan. Karena Allah saja dia tinggalkan, apalagi sekedar dirimu yang bukan siapa-siapa. Nah, salat aja dia biasa tinggalkan, apalagi sekedar sid arwele waktu lawan komite si baru. Kenapa? Karena kalau Allah saja dia lalaikan, dia berani tinggalkan, apalagi kata Imam Syafi'i sekedar dirimu yang bukan siapa-siapa di hadapannya. Tapi kalau orang sudah menjaga Allah, maka engkau pun akan dijaganya, karena dia akan diberikan hati kuat untuk menjagamu, karena engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazkumullah. Peliharalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام أجمعين. الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا وأنت أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, keberkahan ridhonya, menurunkan maunah, hidayah, taufiknya, menurunkan keberkahan buat kita sekalian, sehingga hajat dan munajat dijabah oleh Allah, dan usaha kita dimudahkan, urusan kita dilancarkan, rezeki kita diluaskan, hati kita dilapangkan, kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Melanjutkan pertemuan yang lalu bahwa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa 3 cara orang itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakni mereka yang beribadah pada Allah atas dasar khauf, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atas dasar raja, harapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, atas dasar yakni hub, cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka muqaddimahnya adalah rasa takut yang tinggi terhadap Allah, kemudian menuju roja, harap yang tinggi terhadap Allah, kemudian cinta yang sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ada 3 kemarin. Yang pertama sampun kita sebut, yastahqiru nafsahu, artinya menganggap dirinya banyak salah, artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yastaqillu hasanatahu, merasa diri kurang kebaikan, artinya banyak keburukannya, lebih sedikit kebaikannya, sehingga terus berlomba-lomba untuk memperbaiki kehidupannya. Justru orang celaka adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri banyak amal, dan menganggap orang lain itu banyak salah. Nah, niki artinya mematikan hati, sehingga kita merasa cukup karena kita melihat diri kita istimewa. Kemudian
wa yastakthiru sayyi'atuhu. Tanda yang ketiga buat orang yang takut pada Allah merasa dirinya banyak dosa, banyak salah terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak taat, justru banyak salah. Itu tandanya orang takut pada Allah. Kemudian yang kedua, tanda orang mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang ibadahnya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni wasani salasu alamatin yakunu qudwatan nas fi jamil halat. Dia selalu berkhidmat terhadap manusia, artinya melayani ulama, melayani orang soleh, selalu ingin untuk melayani atau memberi manfaat buat orang lain. Ini tandanya dia itu banyak harapnya kepada Allah, karena dia tahu bahwa dengan melayani makhluk Allah berani melayani Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih, melayani manusia, maka dia tidak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau juga bersyukur pada Allah, jangan lupa juga bersyukur, berterima kasih kepada orang lain. Maka orang yang harapnya tinggi pada Allah, dia mengharap dari makhluk ciptaan Allah, yakni bisa mengantarkan dia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau kehilangan manfaat untuk sesamanya. Ya, karena dia tahu bahwa orang lain itu menjadi wasilah buat sampainya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak mantap doanya, tapi dengan orang lain dia ini didoakan, maka didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang kedua yakni wa yakunu askhan nas kulluhum bil mal, dan dia selalu zuhud. Artinya askhannas, dermawan terhadap orang lain, dia pelit. Jadi orang yang roja, harapnya tinggi terhadap Allah, tandanya dia pelit. Ia demen berbagi, demen berinfak, demen bersedekah. Kenapa? Karena dia yakin harapnya dalam setiap yang bisa dia sedekahkan, dalam setiap yang bisa dia berikan untuk Allah, Allah menggantinya dengan sebaik-baik harapan, sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menpelungguh pelit-pelit je, berarti ndek narak rojak jok Allah taala. Sehingga Nabi harap kita hanya pada manusia, berarti ibadahnya tidak muncul. Ya, orang ibadahnya itu muncul karena harapnya terhadap Allah melalui apa? Dia bersedekah, berbagi, askhonas, dermawan. Rasulullah itu sampai dermawannya karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang, ndek nawah, ndek bersedekah. Apapun yang beliau miliki ukurnya diberikan. Sampai akhir hayat beliau mengatakan, apakah yang ada yang belum aku sampaikan untuk kalian berupa hartaku, ya, nasihatku, agama, semua. Seluruh sahabat mengatakan semuanya telah disempurnakan. Ya, artinya ndek narak sindik neman sampai yang si Rasul, sampai harta dan semuanya sudah dibagikan semua. Nah, itu sempurna dermawannya Rasulullah. Kemudian tanda yang ketiga yakni wa yakuna husnadzan fillah wa fil khalqi kullihim, selalu husnuzan pada Allah. Nah, niki tanda dengan harap ja Allah taala dakana tebang musibah misalkan, tapi muncul husnuzannya terhadap Allah, maka ada harap terhadap Allah. Ya Allah, mudah dengan musibah ni terganti dengan yang lebih baik. Itu kan husnuzan fillah. Tapi kalau datang ujian, datang musibah, kita ini merasa suuzon terhadap Allah, apa Allah Ta'ala lelah tersembahyang ibadah, ya tilah diri, rezeki dia percuma uninda. Nah, ini namanya apa? Mematikan hati, tidak ada harapan. Tetap tengaji, tilah doang, tidak perubahan, rezeki dia unin. Ya, menggantungkannya terhadap amaliyahnya, seharusnya menggantungnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Apa je setekican si Allah taala kita husnuzon, baik sangka, dan termasuk baik sangka terhadap makhluk, ya, terhadap orang lain, ya. Kita contohkan minggu lalu itu misalkan ya, tiduran misalkan sampai dan sembahyang subuh. Nah, husnuzonnya sang luwek lalu tahajudnya Pak Basnu misalkan di belu rakaatnya sampai dia nasi dengan wah selesai solat.
Itu husnuzonnya, baik sangkanya gitu kan. Jadi jangan buat alasan untuk buruk sangka, jadikan itu husnuzon. Nah, ini tanda orang yang mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ini selanjutnya, walitsalis salasu alamat. Bagi orang yang ibadahnya cinta terhadap Allah, itu paling tinggi 3 tandanya. Awaluha, yang pertama, yu'ti ma yuhibbuhu, dia memberikan untuk Allah apa yang paling dia cintai, ya, apa yang paling dia cintai. Wala yubali, ya, ba'da an yarda rabbahu, dan dia tidak peduli, pokok dia dapat ridho Tuhannya, ya, tidak peduli hartanya habis, tidak peduli manusia mencacinya ukurannya, yang penting apa yang bisa, yang paling dia cintai, dia berikan ke Allah Subhanahu wa taala. Situlah makna firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya lan tanalu albirra, albirra bimana almahab, ya, engkau tidak akan mendapatkan cinta Allah, ya, tidak akan mendapatkan cinta Allah yang besar, atau engkau tidak mendapatkan ridha Allah yang besar, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Sehingga Nabi muntamasiin nahan harta kita karena kita takut kehilangan harta dibanding Allah, maka kita belum hub, cinta terhadap Allah, ya. Maka orang yang cintanya terhadap Allah niki ndekne mikir-mikir, ya, untuk berinfak pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin, tidak peduli seberapa besar yang dia keluarkan, yang dia tahu Allah akan meridhoinya. Itu namanya cinta terhadap Allah. Masih mikir-mikir aja, sedekah ndi, ada ndek, wah ini berarti belum, ya. Atau si masih ndek de menang sedekah si tangkong si wah ndek ne kanggo, ya, silap sedekah si tangkong-tangkong lusa, ini ya dong dan kanggo, apalagi dengan, ya, maka itu belum kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cinta full terhadap Allah, apa yang paling kita cintai, apa cintain deh, ya, kerang deh cintain deh, kerang deh sedekah, ya, apa uang kita cinta, uang sedekahkan. Nah itu kenapa? Karena tidak mungkin Allah membiarkan kita sengsara lewat sedekah, ya, la yang kusumalun bisadaqah. Nabi katakan karena tidak akan pernah berkurang sedikit pun harta itu karena disedekahkan di jalan Allah, bal tazid, bahkan akan bertambah 3 kali lipatnya, ya, terus akan bertambah. Nanu dengan cinta Allah Taala, artinya dia berikan sampai fal yunfik dzu sa'atin min sa'ati, sampai waktunya dia serahkan ke Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak pernah kehilangan Allah dalam waktunya, ya, dia selalu infakkan waktunya untuk Allah 24 jam netebang hidup, maka dia gunakan itu untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dunia saja, ya, berdunia saja, ya, dia narak waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, bis waktu 24 jam hanya untuk dunia, puputan lelah ngurus dunia, lelah mete dunia, tapi Allah pun tidak ridha, ya. Tapi ketika kita ini lelah dengan Allah, lelah untuk mencari Allah, maka Allah ridha, lelah kita akan diganti menjadi keberkahan. Cinta Allah Subhanahu wa taala, in radiya falahu ridha, kalau Allah sudah ridha, apa sinde, apa sinde ada tebang mun Allah wah cinta. Lamun dengan berayaan kan ukuran selapu bayang de ndi apun de bayang dong teputusan, ya, beliang colkat dulu one colkat coklat, dan beliang putusan, ya, berarti kan dia cinta, ya. Orang cinta itu lebih memilih perkataan kekasihnya ketimbang orang lain, ya. Nabi Ibrahim hatan tersuruh nampah anaknya atau memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu tes cintanya Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, apakah dia mau menyembelih anaknya karena Allah atau memilih cintanya terhadap makhluk? Maka Nabi Ibrahim menyampingkan cintanya terhadap Ismail dengan memilih cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu, ya, sampai seluruh keturunannya, ya,
menjadi imam-imam besar, menjadi nabi dan rasul sampai Rasulullah muncul dari generasi Ibrahim alaihissalam. Nah niki orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan untuk Allah apa yang kita cintai. Wa tsaniha, orang yang cinta terhadap Allah, tanda yang kedua, ya'malu bi sukhti nafsihi ka'amalil birri. Ya. Yang kedua, dia beramal dengan apa yang dibenci oleh dirinya. Ya. Wala yakhtim bihi ba'da an yarda rabbahu, dan dia tidak tersinggung, dia tidak tersakiti apapun setelah dia ridho terhadap Tuhannya. Artinya dia membalik keinginan syahwatnya untuk mendatangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cinta terhadap makhluk, ya, tapi kecintaan kita tidak boleh mengalahkan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya enggak nafsu niki mencintai hal-hal yang terkadang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ni demen maksiat misalkan, demen ngengat, ya, impong dengan nini misalkan, mulus. Ndi, Pak Abu demen. Piran lek gili je doang paling san. Nanti Pak Yong demen, ya. Nanti Pak Bur demen, semua demen. Tapi ketika Anda membalik demen itu menjadi kebencian karena kecintaan terhadap Allah, nah itu adalah cinta terhadap Allah. Ya, seperti di dalam hadis Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 yang ada di dalam dirinya, 3 ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melampaui cintanya terhadap apapun. Ya. Yang kedua, ya, yuhibbuhu wa yubghiduhu lillah. Benci dan cintanya semua karena Allah. Dia benci bukan karena bencinya terhadap makhluk, tapi bencinya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk membencinya. Ya, misalkan kemungkaran, dia benci kemungkaran itu bukan karena manusianya mungkar, tapi Allah membenci kemungkaran itu. Atau dia mencintai sesuatu bukan karena semata-mata dia cantik, tapi Allah menyuruh untuk mencintainya. Ya, artinya cinta dan bencinya bukan karena makhluk, tapi cinta dan bencinya hanya karena Allah. Dia benci apa yang dibenci Allah, dia cinta apa yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, yakni dia tidak suka, ya, melakukan apa yang dibenci oleh Allah, seperti dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Ndek demen gawe apa si temurken si Allah Ta'ala, karena ndek narak dengan demen untuk dicampakkan ke neraka. Arak si dia demen temang jauh neraka, saya demen kira-kira teplewas cabang katang. Ndak ada kan. Maka kalau pelunggu tidak suka dicampakkan ke neraka, maka jangan suka untuk melakukan maksiat, karena keyakinannya dalam setiap maksiat itu melemparkan dia ke neraka. Nah, muncullah rasa iman, manis iman di situ. Muncul cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berat jamaah. Jadi butuh pembelajaran, butuh apa? Butuh waktu. Dia langsung tidak unin, burung ngombe-ngombe, ngerep doang Pak Abu lebale, teh Pak Abu jog gili, tidak. Langsung burung. Artinya apa? Ya, step by step. Artinya Allah yang membolak-balik hati, ya, bagaimana pada akhirnya kita akan membencinya, bukan benci makhluknya, tapi kita membenci karena Allah membencinya. Nah itu. Kemudian yang ketiga tandanya adalah wa thalithuha yakunu fi jamil halat ma sayyidihi fi amrihi wa nahyi. Dia selalu dalam keadaan apapun ma sayyidihi wa huwa Allah, yakni bersama Allah. Dia selalu merasa Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, ma sayyidnya bersama Allah dalam semua keadaan. Fi amrihi wa nahyi, dalam perintah dan larangan. Ya, artinya ndek nawah gawe apa yang dilarang oleh Allah, dia selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan cinta dia lebih memilih apa yang diperintah Allah, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam semua keadaannya, hatta urusan-urusan kode dia niki pelihara dirinya agar tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bencinya Allah berarti ia menjatuhkan kita ke dalam neraka. Kalau cintanya Allah pasti mengangkat kita menuju derajat yang tertinggi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah niki minimal 3 yang harus muncul dari motivasi ibadah kita. Ada khauf, ada roja, ada hub, ya. Mbelah tahu teniki indang mesa. Apakah kita sudah takut terhadap Allah, atau kita sudah harap terhadap Allah, atau kita sudah cinta terhadap Allah? Bisakah disatukan? Bisa. Mbembewah yang penting ada nyangkut. Mun dengan telang takutnya berarti dia berani bermaksiat terhadap Allah. Ya, kalau orang hilang harapnya berarti apa? Putus asa dari rahmat Allah. Berarti apa? Ndara angan ibadah, ndara angan ngaji, ndara angan bersedekah. Kenapa? Karena harapannya tidak ada ke Allah. Yang dia tahu adalah dunia hanya saat ini saja. Ya, yang dia kehilangan cinta apalagi? Ya berarti apa? Tidak akan ada cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang bersahabat atau yang engkau pilih menjadi pendamping hidupmu, jangan pilih mereka yang tidak mencintai Allah. Kalau mereka sudah terbiasa meninggalkan Allah, apalagi sekedar meninggalkan dirimu, lebih mudah untuk dia tinggalkan. Karena Allah saja dia tinggalkan, apalagi sekedar dirimu yang bukan siapa-siapa. Nah, salat saja dia biasa tinggalkan, apalagi sekedar sida arole-ole waktu lawan komite si baru. Kenapa? Karena kalau Allah saja dia lalaikan, dia berani tinggalkan, apalagi kata Imam Syafi'i sekedar dirimu yang bukan siapa-siapa di hadapannya. Tapi kalau orang sudah menjaga Allah, maka engkau pun akan dijaganya, karena dia akan diberikan hati kuat untuk menjagamu, karena engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazkumullah. Peliharalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Cintamu terhadap Allah maka akan dicintakan oleh segala sesuatu. Man ahabballah ahabbahu kulla syai. Siapa yang mencintai Allah maka Allah akan cintakan kepadanya segala sesuatu. Wa man khaufallah, siapa yang takut kepada Allah, khaufahu kulla syai, maka akan takut segala sesuatu. Barang siapa yang harap kepada Allah, maka semua orang pun banyak harap sama dia. Ya, kalau kita ini cinta ke Allah, orang itu pasti senang sama kita, karena Allah buka hatinya untuk mencintai kita. Kalau kita takut ke Allah, semua orang takut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini harap terhadap Allah, kita pun akan dibuat oleh Allah, dibuka hatinya untuk banyak berharap terhadap kita. Kenapa? Karena dia tahu orang yang banyak cinta terhadap Allah, banyak kabulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki munculkan jamaah dalam ibadah pelungguh, apakah saya ini sudah roja, khauf atau hub? Ya, maka belajar untuk mencinta, belajar untuk mengharap, belajar untuk apa? Untuk takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah niki walaupun sekedar takut jok neraka, ya, takut terhadap azab, yaitu bagus, atau mengharap hanya surganya Allah atau pahalanya Allah, bagus, yang penting ada harapan. Hadza wallahu alam bis-shawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Naam.